Selamat datang lagi di sini. Hari ini kita mau coba kupas sesuatu yang, kayaknya menarik banget nih. Sumber kita kali ini, deskripsi buku dari Theo Derrick, judulnya From Zero to Survive. Seni menang dalam hidup dengan realistis. Kita lihat ini dari laman gramedia.com. Selalu menarik ya, cerita tentang mulai dari nol gitu. Iya, benar. Ada daya tarik tersendiri emang. Nah, deskripsi ini bilang kalau buku ini rangkuman perjalanan hidup gitu, mulai tanpa privilege, banyak tantangan dari awal, sampai akhirnya nemu cara pandang baru yang bikin lega dan nerima hidup. Fokusnya sih jelas ya, tatanya mau bagi cara kelola hidup, bisnis, terus gimana nangkap momentum. Tapi kuncinya secara realistis, bukan yang muluk-muluk. Oke, kita coba bedah ya. Jadi misi kita sekarang, kita coba gali intisari dari deskripsi ini buat Anda. Siapa tahu relevan kan? Apalagi kalau lagi cari cara praktis hadapi tantangan. Iya, pendekatan yang dijanjikan di deskripsinya itu emang langsung ke intinya ya. Bukan teori yang gimana ya, rumit gitu. Tapi lebih ke cerita pengalaman pribadi yang bisa diterapin langsung. Dan yang menarik, penekanan kuat di kata realistis itu. Betul. Di antara banyak buku pengembangan diri yang kadang terlalu optimis, janji realisme ini kayaknya seger gitu ya, tapi juga nantang. Deskripsinya kayak bilang, yuk ngomong apa adanya aja. Setuju banget. Realisme itu kelihatan juga dari area praktis yang disebut bakal dibahas. Deskripsinya nyebut soal belajar menerima keadaan. Itu kan fondasi banget ya. Iya. Terus ada soal bangun jaringan, networking. Gimana bina hubungan yang saling dukung. Terus, personal branding. Gimana kita bentuk citra diri yang otentik. Sampai akhirnya bangun fondasi hidup dan keuangan yang kokoh. Ini semua pilar-pilar yang konkret banget kan? Nah iya, dan nyambungnya lagi, deskripsi ini secara jelas gitu ya, ngaitin semua itu sama kesiapan nyambut momentum. Disebut kalau momentum itu semacam hadiah lah, prize buat yang siap. Oh, gitu ya. Iya, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, deskripsi ini kayak mau bilang kalau nerima keadaan, networking, branding, kuatin finansial itu bukan tujuan akhir, tapi proses nyiapin diri. Jadi kesiapan itu kayak mata uang buat beli peluang pas momentumnya datang. Maksudnya aktif gitu ya, bukan cuma nunggu. Betul, aktif membangun kapasitas diri. Oke. Terus, deskripsi ini juga jelas banget siapa target pembacanya. Katanya buat Anda yang mulai dari titik nolnya masing-masing. Digambarinnya juga spesifik, hanya bermodal lutut, kaki sendiri, dan mimpi. Dalam juga ya. Iya. Juga buat yang nggak asal nanggung beban berat yang nggak seharusnya. Atau yang lagi pengen banget keadaan lebih baik. Penggambarannya personal banget ya. Mungkin Anda yang dengerin ngerasa, wah ini gue banget. Nah, itu dia. Pesan utamanya emang kayaknya soal otentisitas pengalaman ya. Ini bukan cuma kumpulan nasihat gitu aja, tapi pelajaran dari perjalanan panjang si penulis. Deskripsinya janjiin panduan praktis buat ngerintis jalan ke versi terbaik diri. Proses yang nggak instan. Tujuannya juga jelas. Bukan cuma survive, bertahan hidup, tapi bisa thrive, berkembang. Nah, ini jadi pertanyaan penting sih. Gimana pendekatan realistis yang digarisbawahi ini, menurut deskripsinya, diterjemahin jadi langkah nyata? Kan realisme seringkali artinya hadapi kenyataan pahit juga tuh. Iya, benar. Gimana nyeimbanginnya ya? Itu dia. Gimana buku ini, menurut deskripsinya, menyeimbangkan itu dengan harapan untuk bisa berkembang? Oke, jadi kalau kita coba rangkum ya, inti dari deskripsi buku ini. Kita dapat gambaran panduan yang janjiin kejujuran, kepraktisan, akarnya dari pengalaman nyata. Tujuannya bantu pembaca lewatin sulitnya hidup, bangun fondasi sukses, bahkan dari titik awal yang mungkin ya paling bawah gitu. Nah, pertanyaannya buat Anda yang mungkin lagi di posisi mirip, apa sih arti realisme ini dalam konteks perjalanan Anda sendiri? Penting sebenarnya kita mengakui, bahkan mungkin merangkul titik nol pribadi kita. Kondisi awal kita dengan semua keterbatasannya itu. Gimana pengakuan itu bisa ngebentuk strategi kita ke depan. Bukan cuma buat sekedar bertahan hidup aja, tapi buat secara sadar ngerancang cara biar bisa benar-benar berkembang, thrive, dalam situasi unik Anda. Mungkin mengakui titik awal itu bukan kelemahan, tapi justru langkah strategis yang paling pertama.
Gimana menurut Anda?